Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu nasira. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Selamat jumpa dengan channel saya Saiful Furqon. Mudah-mudahan di sore ini kita mendapatkan karunia dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rahmat serta salam senantiasa dicurahkan kepada panutan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, saudaraku yang ada di berbagai daerah, di tempat yang Allah cintai ini, di tempat bangsa kita yang cintai ini. Mudah-mudahan di sore yang bahagia ini Allah memberikan kebahagiaan kita, apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi sebuah pengetahuan yang berkaitan dengan doa yang dikabul atau diterima Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersujud. Tapi sebelumnya mari kita bersolawat dulu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Salam takdim, salam hormat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan karunia dan kasih sayang serta sholawatnya kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udba nanti di kemudian hari, bisa bertemu dengan yang kita cintai adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersujud maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang tersebut karena dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sujud ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Ba'az. Beliau mengungkapkan ada 3 doa dalam sujud yang tidak boleh kita lupakan. Pertama, doanya adalah minta diwafatkan kita dalam husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu semoga aku mati diwafatkan
dalam keadaan husnul khotimah. Dalam artian kita mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti meninggal dunia. Karena kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, melewati kita zikrullah, melewati kita taat kepadanya, melewati kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aktivitas kehidupan ini. Dengan ketika kita bersujud kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala, mohonkan kalimat tersebut. Ya, itu yang pertama. Jadi dengan lantunan kalimatnya, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu semoga Engkau mewafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu kalau dalam pengertian secara umum baik di akhir kemudian. Tapi yang sebetulnya menurut para ahli malifat yang disebut husnul khotimah itu al-awalu wal akhiru. Jadi ketika di awal sampai akhir dia tidak ada perubahan, dalam artian yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diselangi oleh maksiat kepada Allah. Hatinya selalu qalbun mu'allaqun. Dia selalu ingat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu persepsi yang berkaitan dengan kita husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita pun diberikan keistiqomahan di dalam melaksanakan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tersenggangi, tidak tersendat sedikit pun oleh dosa. Walaupun kita ini dalam istilah manusia gitu ya. Manusia itu terkadang di dalam kehidupannya ya banyak melakukan dosa, kehilapan, kealpaan. Tapi kita sebagai orang yang beriman harus betul-betul mewaspadai apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, karena itulah akan mempengaruhi kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa yang pertama ya yang harus kita ucapkan ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sujud karena ada kenikmatan yang disebut dengan sujud syukur, atau sujud tilawah, ataupun pada waktu kita mau selesai sholat di akhir kita beres sholat, ya perpanjanglah sujud pada waktu tersebut. Yang kedua, doanya adalah Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk selalu mengingat dan taubat kepadamu dengan taubat nasuha sebelum kami mati. Yang disebut dengan taubatan nasuha adalah kita meninggalkan segala sesuatu yang Allah tidak sukai, lalu kita mengikuti dengan perbuatan yang Allah cintai. Jadi apa yang kita lakukan dengan yang tidak baik, ya itu tinggalkan, dan sekaligus kita tidak kembali lagi kepada perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna taubatan nasuha ya. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal mauti. Yang ketiga yang harus kita ucapkan ya dalam akhir sujud, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya Allah, muqallibal qulub, zat yang membolak-balik hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinik, kepada agamamu. Ingatlah bahwa ketika kita pada waktu sujud, baik itu waktu sholat ataupun kita mendapatkan kenikmatan
lakukanlah dengan khusyuk, karena 3 doa tersebut adalah salah satu yang Allah cintai ketika hambanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon doa kepadanya. Mudah-mudahan hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Ba'az. Ada 3 doa dalam sujud yang tidak boleh kita lupakan, dan Allah akan memberikan kekuatan pada kita, yaitu diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya saya hanya ingin menyampaikan, semoga penyampaian ini memberikan nuansa pengetahuan, nuansa keberkahan, sehingga kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah yang disebut dengan doa, dan doa mengandung arti tolabul adna ilal a'la, adalah meminta, memohon dari sang makhluk kepada sang khalik, dari yang diciptakan kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kepada Allah, semoga kita selalu mendapatkan kasih sayangnya, sehingga kita hidup di dunia ini tidak sia-sia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika li khalqi kullihim. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.